Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Tinda, jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah. Masya Allah yang baru bergabung nih. Kita ingatkan lagi tema hari ini bagus banget buat pelajaran kita sama-sama, terutama bicara masalah rumah tangga ya. Temanya apa sih? Ipar serumah bisa jadi masalah. Waduh. Nah tadi saya mau nanya sama guru kita Bunda Tuti atau Ustadz Maulana, tapi saya takut dijawab lagi ke bahasa daerah. Saya tanya Ustadz Afif aja deh. Ustadz Afif ya, izin ya. Ini mereka berdua bisa nyambung antara bahasa Makassar sama bahasa Sunda. Saya nggak ngerti itu nyambungnya di mana sebenarnya. Saya akan jawab pakai bahasa Spanyol. Tapi gini, jadi gimana tuh kalau kita menegur ipar? Ipar ini kadang-kadang kalau kita tegur, kita tuh akhirnya istri yang dia ngadu sama istri. Dia kalau misalnya dia ngadu sama istri, istri jadi baper. Terus istri jadi ngambek sama kita. Bagaimana caranya yang baik nih untuk menegur ipar supaya nggak ada rasa baper satu sama lain? Mau izin penjelasan aja, Tafadhol, silakan. Ustaz izin, Bunda izin. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dirahmati Allah, qulil haq walau kana murran. Katakan yang benar walaupun itu pahit. Akan tetapi ketika kita mengungkapkan kebenaran, ada ayat Al-Qur'an wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling menegurlah, saling berwasiatlah dalam kebenaran dan saling mewasiatkan di dalam kesabaran. Artinya, seseorang bila dia mau menegur iparnya, maka barangkali bila iparnya belum mau berubah, seyogianya dia dalam keadaan yang bersabar. Agak sulit barangkali kalau pakai baper-baperan, bawa perasaan. Tapi percayalah, setiap kita menegur untuk kebaikan, maka sesungguhnya kita menegurnya dalam bentuk kesabaran. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ipar di sini barangkali karena ada kedekatan, karena tidak ada muruah atau sebuah wibawa, muruah. Kita sebagai kakak harus punya muruah. Jadi dalam menegurnya itu pakai muruah. Bayangkan ipar lagi dalam keadaan yang kurang disenangi. Kita negurnya dalam keadaan yang barangkali ibadah. Maka sesungguhnya ketika ipar ditegur dalam keadaan tidak bagus, maka kita bersabar. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Satu ketika Nabi Muhammad SAW pernah memasuki rumah yang di situ ada wanita di dalamnya. Oh, ada laki-laki di dalamnya. Lantas kemudian Nabi agak marah. Agak marah kenapa? Karena di situ ada Aisyah. Ternyata kata Aisyah, ini adalah saudaraku. Lantas Nabi Muhammad SAW kasih indikasi, jagalah jarak antara kau dan saudaramu yang laki-laki. Karena ada aku di sisinya. Nah, artinya apa? Nabi saja barangkali memberikan indikasi. Bila ada ketidaksenangan, bila ada mulai ketidaksesuaian di dalam rumah tangga, apalagi maaf. Bila kemudian iparnya ini bukan numpang, memang serumah dengan kakaknya, maka seyogianya aturan di rumah tangga tersebut diikuti. Jangan keluar malam sampai larut malam yang membuat kakaknya jadi terganggu tidurnya. Atau kemudian kakaknya udah nyuci motor, udah bersih, motornya dibawa. Oh, ini pengalaman pribadi kalau ini kayaknya. Mobilnya dipakai, dibawa. Motornya balik, nggak ada bensinnya. Ini ada aja memang, tapi ala kulihal. Sabar ya. Sudah dicuci, dibawa kabur motornya. Ya. Atau barangkali sudah dibikinin kopi tinggal singkatnya. Percayalah, saudaraku yang dirahmati Allah, ipar yang ada di sisi kita adalah bagian dari keluarga kita. Jangan baper. Baik suami atau istri, baik ayah atau bunda. Kalau pasangan kita menegur ipar kita yang itu adalah saudara kita, bersabarlah. Dan kita katakan kepada ipar kita, dalam artinya adik kita, kamu memang salah. Kamu memang salah, kakak yang betul. Harus dikatakan walau kana murran, walaupun barangkali ada ketidakenakan dan lain sebagainya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sabar adalah posisi yang terbaik untuk mengetengahkan bagaimana ipar-ipar yang barangkali dalam hal ini kurang mengenakan di dalam rumah tangga. Ada kalanya seseorang itu menang dalam mengalah, tapi juga tidak selalu mengalah. Ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa rapuhnya benang jahit itu akan kuat kalau di sana narik, di sini ngulur. Sebaliknya, tali dadung atau rantai kapal itu akan putus kalau di sini narik, di sini narik. Maka kalau ipar kita barangkali atau istri kita sedang marah, kita ulur. Diulur, ulur terus. Tapi sesekali kalau kita lagi marah,
Katakan, kamu harus ulur, saya yang narik. Maka uluran dan tarikan ini ila yaumil kiamah Masya tidak akan Allah. terlepas. Ulur tarik, ulur Iya. tarik. Kita ulang. Jadi ulur tarik, tarik. ulur tarik. Bukan tarik ulur ya. Masya Allah, ini luar biasa ya, Masya Allah. Terima kasih banyak ya Ustadz Afif. Intinya adalah setiap orang yang punya rumah itu pasti punya aturan. Begitupun dengan negara ya, sama aja kurang lebih seperti itu. 75% Harus diikuti aturannya. 75% isinya tausiah. Masya Allah. 25% Isinya curhat. Sekarang kita lanjut lagi nih. Makasih banyak Ustadz Afif. Jamaah. Yeay. Ya ini kan yang namanya kadang kan ya kakak ipar menikahi istrinya ini ternyata masih punya adik yang masih kuliah. Terus dari kuliah ini memang menjadi tanggungan kakaknya gitu biasanya. Jadi kan mau nggak mau kakak iparnya ini kan yang melanjutkan gitu kan menjadi tanggungan dia. Nah setelah menikah nih, setelah menikah atau mungkin setelah dia bekerja, harusnya dia bekerja ternyata nggak ada pekerjaan. Ya. Ya masih terus bergantung sama kakaknya. Akhirnya dia nikah. Dia nikah ternyata nggak ada kerjaan juga, udah nikah. Harus kakaknya harus bagaimana? Harus tetap support atau bagaimana atau harus ya udah pakai rumah kakak yang sebelah sana aja deh, nanti tiap bulan kakak kasih. Nah itu harusnya apa yang dilakukan ya? Atau kakaknya tetap membiayai atau adanya harus usaha? Mohon izin penjelasannya. Nanya siapa sih? Ustadz Maulana. Iya, silakan Ustadz Maulana. Izin Sasabi dan Bunda Tuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Agama ad-din, agama. Tidak kacau. Jadi agama itu mengatur kehidupan kita supaya tidak kacau. Maka ketika orang mengikuti syariat agama Islam, maka hidupnya jadi aman. Tadi Ustaz Afif sudah menjelaskan bahwa ketika orang sudah menikah, maka dalam hal ini penerimaan. Apanya diterima? Menerima. Nah, saya terima nikahnya. Artinya menerima semua hal. Menerima semua masalah, menerima semua tanggungan. Apa yang ditanggung istri, apa ditanggung wanita yang kita nikahi, maka kita sebagai suami pun menanggungnya. Harus seperti itu. Nah, gimana solusinya? Solusinya adalah memberikan solusi dengan kesepakatan yang seharusnya. Yang pertama adalah ikuti aturan syariat Islam. Sekali lagi, ikuti syariat Islam. Tadi sudah dipaparkan oleh Bunda Tuti, perihal kalau ada ipar dua macam. Ada ipar yang masih dalam tanggungan karena belum punya kemampuan. Tapi ada ipar yang sudah memiliki kemampuan. Pada posisi dua hal ini, makanya kalau iparnya belum nikah, carikan jodoh. Kasih nikah cepat. Kalau ada iparnya belum punya kerjaan, bantulah dia mendapatkan pekerjaan. Bimbinglah dia, ingatkanlah dia. Menjadilah kakak. Sekali lagi, menjadilah kakak. Tapi dalam hal ini tetap mengikuti aturan-aturan yang sudah diaturkan. Baik itu dalam keadaan auratnya, mahramnya, dan sebagainya. Makasih banyak Masya Allah Tabarakallah kepada orang-orang yang menempatkan saudara iparnya bagian daripada dirinya atau saudaranya menjadi tanggungannya jikalau dia tidak memiliki kemampuan. Bahkan mohon izin tanpa menggurui hanya mengingatkan karena perihal ini sudah diatur dalam agama sehingga disebutkan oleh Nabi sebelumnya tadi kami sudah jelaskan bahwa saudara ipar itu adalah maut. Sebagaimana ungkapan orang Arab bahwa singa itu adalah maut. Artinya ada peluang membahayakan buat diri kita. Cuma dalam hal ini sebaiknya tetap mengikuti syariat aturan dengan mengkedepankan yang namanya akhlak. Akhlak. Maka alhamdulillah jikalau kita sudah menjaga aturan yang sudah ada, itu jadi aman. Orang lain saja kita bantu, apalagi saudara kita. Enak banget ya punya kakak ipar kayak Ustadz Maulana ya. Masya Allah, luar biasa. Masa orang lain kita bantu saudara sendiri Bener. kita? Iya. Lalu siapa yang membantu dia kalau bukan diri kita? Bener. Maka kalau memang memungkinkan, kita mohon maaf, tempatkan dia pada tempat yang luar biasa. Maaf ya, saya harus sampaikan, tidak boleh ada dua dapur satu rumah. Itu yang harus dicamkan. Tidak boleh ada dua dapur satu rumah. Kenapa? Karena bisa menimbulkan konflik. Iya. Makanya kalau memang ipar sudah dewasa, sudah punya pasangan, Waduh. maka dipisahkan dari diri kita. Betul. Sebagaimana orang tua jika sudah mempunyai anak, yang anaknya sudah besar dan sudah menikah, pun dipindahkan. Apalagi saudara ipar. Anak saja, anak kandung saja sebaiknya tidak satu atap dengan orang tuanya yang memiliki juga rumah tangga. Karena, mohon izin, mereka juga mau memasak, mereka juga mau mengatur, mereka juga mau menata. Tinggal aja di sini. Menurut kita iya, tapi menurut dia belum tentu. Betul kata Ustaz Afif, jaga juga perasaannya. Itu perasaannya. Itu Iya. antara perasaan atau pengalaman ya. Pengalaman dua-duanya sih kayaknya saya lihat. Jadi harusnya dijaga, tetap Iya, menjaga, iya. memuliakan. Ini muruahnya ke apa lagi?
Wibawa. Jadi tetap harus ada wibawa. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana ya. Memang kadang-kadang ada yang namanya kakak ipar pelit gitu ya. Iya. Tapi ada juga yang ada ipar nggak tahu diri. Yang serba salah jadinya. Itu butuh kesabaran di situ di tengah-tengah itu antara semuanya. Terima kasih banyak Ustadz Maulana atas penjelasannya. Nah buat jamaah Islam Tinda yang ada di rumah nih, saya ada mau jawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk dulu nih yang ada di sosial media Islam Tinda. Kalau gitu kita masuk ke pertanyaan atau mungkin di segmen Tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Ada pertanyaan bagus nih Ustadz nih ya. Dari Instagram @yanto_lamongan _12. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya suka deh tausiah Islam itu indah. Mau nanya ke Ustadz Maulana. Wih, Pertanyaannya. kapan punya ipar lagi? Saya ada saudara janda Ustadz. Siapa tahu kita nanti bisa jadi iparan Ustadz. Amin. Mungkin dia melihat Ustadz Maulana calon kakak ipar yang luar biasa. Enak punya kakak ipar kayak Ustadz Maulana. Gimana Ustadz Maulana? Silakan duduk jawabnya. Saya jawab ya. Yang namanya nikah itu, jodoh itu, ajal, rezeki itu diatur oleh Allah. Maka saya kalau ditanya masalah jodoh kapan menikah, kembalikan kepada takdir. Nggak, dia mau dikenalin kakaknya janda. Enggak usah saudaranya. kakaknya yang nanya aja, kita kenalin sama Ustadz. Nanya laki. Oh, iya, Yanto Lamongan. Ini dia punya saudara janda, Ustadz mau nggak? Nah, yang jelas gini, Kok yang jelas gini? ikuti takdir, Iya. menjalankan ibadah, dan lebih baik menata diri dulu. Iya, menata diri. Pantas nggak? Jangan sampai saya terlalu kegeeran. Iya. Oh iya. Sama kirim foto lah sekalian kalau bisa. Biro jodoh. Kirim. Takutnya kita Siapa tahu kegeeran. cocok. Jadi ya kan? sibuklah sibuklah menjalankan ibadah, sibuklah menata diri, sehingga dengan sendirinya jodoh itu pun akan Oh, datang. Masya Allah. Jangan lupa kirim fotonya ya Mas Yanto. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya. Katanya Iya. saya tadi dibisik ada jodoh juga. Ada. Kalau mau dekat pesantren saya ada Ada. janda satu, saya mau kenalkan kepada beliau. foto lah, foto. Cuman anak satunya umurnya 50 tahun. Udah nih dong. Ya kita lanjut dari hamba Allah Instagramnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini izin kali ya, bukan isin. Kalau isin malu ya. Izin bertanya Ustadz ya. Bagaimana jika ada ipar yang selalu datang untuk meminta uang? Tapi ketika keadaan kita juga sedang membutuhkan uang. Apalagi ipar saya ini, walaupun sudah dijelaskan keadaan kami, tapi tetap saja datang. Bagaimana cara menolaknya Ustadz? Dan ini Ustadz Afif, jawab duduk santai aja nih. Minta duit diterus. Faqala ta'ala wajadilhum billati ihsan. Kalau memang sudah hampir berbantah bahwa Kak minta duit. Nah, kita kasih penjelasan. Dek, nanti kalau uang kamu pakai, nanti masak apa, nanti kakak masak apa, dan lain sebagainya. Kita mesti jujur, mesti ada kejujuran. Tapi juga jangan sampai kita pelit. Ya, jangan sampai kita pelit. Tidak akan pernah merugi harta yang kita bagi kepada saudara-saudara kita. Tidak akan. Wa atizal qurba haqqahu, datangkan hak saudara-saudara kita, dalam hari ini ipar. Jadi kalau ipar memang minta duit dan kita ada, katakan, ini ada sebagian buat keperluan kakak tapi juga ada sedikit. Jangan pelit tapi juga jangan terlalu berlebih-lebihan. Nah, barangkali masalah uang ini memang krusial, apalagi dalam rumah tangga, ya. Karena tidak ada uang bersaudara. Betul. Uang tidak ada saudaranya. Uang nggak ada saudaranya. Saudara nggak punya uangnya. Makanya minta terus. Jadi kita memanfaatkan momentum. Sebetulnya itu momentum kalau buat saya. Berarti kalau ada ipar datang meminta uang sama diri kita, Itu momentum. Berarti itu momentum. Berarti ipar itu tahu kalau kita punya kemampuan dan bisa membantu. Nah, itu. Daripada dia minta ke orang lain, Ini Ya. tapi dia bilang ini justru dia lagi nggak punya duit, keadaannya lagi pas-pasan. Iparnya nggak mau kan ngerti. sudah dijawab. Iya. Maka Jujur. jelaskanlah jujur. Jujur-jujurnya. Udah jujur masih diminta juga. Jujur-jujurnya. Kalau udah jujur masih diminta. Tapi saya butuh nih Kak, gimana nih? Jadi begini, bukan kakak nggak punya duit deh, ada di berangkas, ada di berangkas, tapi ini kuncinya nggak ada. Jadi sama juga punya duit kan. Jujur lah, Masya jujur Allah. lah, Pokoknya insya jadi Allah. intinya gini, saling mengerti lah. Nah. Jangan juga menyusahkan orang lain. Kalau memang harus pengen ada kebutuhan, ya kerja gitu ya kan. Jadi Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Afif. Nah. Makasih banyak udah bertanya. Sekarang ada pertanyaan yang berikutnya nih. Bagus juga di pertanyaan ini ya. Bentar, ini dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, kalau kakak laki-laki sudah meninggal, apakah istrinya masih disebut ipar
Siapa yang wajib menafkahi istri dan anaknya? Sampai usia berapa si anak wajib dinafkahi? Jazakallah khair. Nah ini Bunda nih, mohon Baik, izin. Mas Fadli. Ya. Mohon izin, Ustadz Maulana, mohon izin Ustadz Afif. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Allah, Sayyidina sallallahu Muhammad. alaihi wa barik alaihi Ketika wa kita alaihi. berumah tangga, berarti kita ada gabungan dua keluarga. Kalau kita sudah menikah, kita punya adik. Suami kita bilang kepada adik kita, adik ipar. Suami kita punya adik, kita bilang kepada adiknya, suami kita adik ipar. Nah, kalau dalam pernikahan salah satunya meninggal dunia, maka apakah kita masih bisa menyebut kakak ipar atau tidak? Pertanyaan itu kan Mas Fadli ya? Iya. Nah, kalau misalkan lantaran meninggal bukan maunya manusia, bukan lantaran kita punten berpisah atau bercerai, karena berarti kalau itu ada mantan istri, tidak ada mantan mertua, Betul. tidak ada mantan anak, Betul. tidak ada mantan orang tua. Betul. Namun dalam pernikahan terjadi satu perceraian, maka ada mantan istri. Kalau di antara keduanya masih bisa menjalin tali silaturahmi, walaupun sudah bukan menjadi kakak ipar kita, terjalin silaturahmi yang sudah terbangun, terbentuk di awal pernikahan, lanjutkan kita silaturahmi. Kenapa? Karena ada anak yang menjadi keponakan kita. Namun seandainya suaminya dari kakak ipar kita adalah kakak kandung kita dan berpisahnya karena meninggal dunia, itu masih kakak ipar kita. Jangan kita mentang-mentang suaminya itu kakak kita meninggal, ya udah begitu aja. Apalagi berarti keponakan kita menjadi yatim. Lalu siapa yang menjadikan tanggungan untuk yatim? Pertama, namanya rumah tangga, suami dan istri berdua itu menjadi penanggung jawab untuk anaknya. Baik dari finansial, pendidikan maupun yang lainnya. Ketika salah satu meninggal dunia, berarti salah satunya yang utama berkewajiban menafkahi anak. Kalau salah satu meninggal, misalkan ayahnya, dan itu anak menjadi yatim, ibunya tidak bekerja, nah ini jadi permasalahan. Siapa yang berkewajiban? Ibunya sudah berusaha tetapi tidak memiliki pekerjaan, maka di situ ada ahli waris. Ada adik daripada suami, ada kakak daripada suami. Kita musyawarah, kumpulkan keluarga. Bagaimana ini solusinya? Anak masih kecil-kecil, ada 3, yang satu sekolah SMP, yang satu sekolah SD, yang satu sekolah TK. Kebetulan ibunya atau ibu daripada anak-anak tersebut, ipar kita tidak bekerja, hanya fokus menjadi ibu rumah tangga. Dan ketika meninggal suami, bingung. Karena setiap bulan penghasilan dari suami. Dan ketika meninggal dunia, tidak ada penghasilan. Maka disinilah saudara ipar, baik dari pihak saudara perempuan ataupun dari pihak laki-laki, semuanya berkumpul. Ini anak yatim harus kita santuni semampunya. Mudah-mudahan dengan kerjasama, dengan kekompakan, yang satu SPP-nya, ayo saya sanggup bayar SPP SMP, saya anak kedua, saya anak ketiga. Jadi sampai kapan kewajiban memberikan nafkah? Kalau ibunya tidak sanggup, saudara-saudaranya dari suami itu atau kakak-kakak kita, adik kita yang mampu, semuanya membantu menolong. Tapi kalau tidak sanggup, ya kita mau bagaimana lagi, ya. Jadi sampai dia mandiri, sampai selesai sekolah, Iya. sampai dia bisa berusaha gitu ya. Kalau dipikul sendiri berat, tapi kalau bisa Iya. dibagi-bagi itu jadi ringan. Iya. Ya namanya anak kakak atau anak adik itu anak kita juga. Bahkan Iya, pahalanya gitu kan ya. 2 kali lipat. Masya Benar. Allah luar biasa. Pahala bersedekah dan pahala silaturahmi. Iya, tapi Insya ini Allah. masalahnya emang sekarang suka begitu sebentar. Saya lagi pengen ini nih, ngajarin juga orang-orang nih kalau misalnya ngomong sama ipar yang Mau Mau diapain? bentar. Nih saya mau bikin latihan ini. Oh latihan, latihan Iya. apa nih? Kita anggap ini ipar nih. Diapain? Marahin nih ipar. Marahin. Marahin. Oh, marahin. Oh, jadi ini mau melampiaskan. Silakan marahin. Ayo. Kamu udah kerja belum? Kalau belum kerja jangan nikah. Tunggu Kalau dulu. belum nikah, kalau mau nikah itu harus Tunggu dulu. kerja. Mana kamera? Gimana sih? Kameranya Mau mana? nikah sama Yang mana? orang, Yang kerja mana enggak. kameranya? Semua Cepat. masih bergantung sama kakak. Jangan buat begitu jamaah. dong. Ini Kapan kayaknya nih, Mas Mas Fadli Fadli? sudah Kakak ini mulai ada juga punya tanggungan. Kapan nih? Kita lanjut setelah yang satu ini ya. Anak-anak kakak. Jamaah. Enak Alhamdulillah. aja. Nggak bisa begitu dong.